Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno, dan pada video kali ini saya mau memberikan impresi awal saya soal laptop baru di hadapan saya, yaitu adalah Samsung Galaxy Book 4H ya. Ini sebenarnya nggak baru-baru amat karena sudah keluar dari sekitaran ya setengah tahun lalu lah. Dimana ini adalah salah satu laptop angkatan pertama untuk Snapdragon X series ya. Lebih tepatnya Snapdragon X Elite. Dan ngomong-ngomong soal Snapdragon X Elite, inilah yang membuat laptop ini merupakan laptop yang spesial ya. Karena biasanya laptop itu pakai Intel atau AMD, ini pakai Qualcomm Snapdragon yang high performance ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah ada sebenarnya laptop dengan Snapdragon, lebih tepatnya Snapdragon 8CX ya. Itu bisa dibilang mungkin nggak terlalu high performance. Saya sudah menggunakan laptop ini selama beberapa hari ya, tapi bisa dibilang mungkin belum cukup untuk memberikan sebuah review yang lengkap ya. Bisa dibilang ini adalah seperti yang saya bilang di awal video, merupakan hanya impresi awal saja ya. Kalau dari segi material, sebenarnya ini bisa dibilang merupakan material yang cukup premium, tapi nggak spesial-spesial amat ya. Ini kalau saya baca sepertinya sih ini aluminium ya. Nah, aluminium ini sudah banyak digunakan untuk laptop lain ya, tidak terkecuali seperti MacBook atau mungkin Lenovo Yoga yang agak high-end. Tapi untuk Samsung Galaxy Book 4H ini, bisa dibilang dia itu mungkin bobotnya itu kurang lebih seperti MacBook Air M2 ya. Jadi ini sedikit di bawah laptop 13 inci pada umumnya. Dan yang hebatnya ini sebenarnya bukan laptop 13 inci tapi laptop 14 inci ya. Meskipun ini bukan laptop yang kecil, bisa dibilang ini merupakan laptop yang cukup kokoh ya. Karena nih kalau saya tutup seperti ini, kemudian saya buka, ini saya bisa buka dengan satu jari saja ya, seperti laptop-laptop premium pada umumnya, terutama MacBook ya, karena MacBook itu terkenal bisa dibuka dengan hanya satu jari saja. Ngomong-ngomong soal premium, pertama kali saya melihat layar itu bisa dibilang saya sangat-sangat impress, bagus banget layarnya. Ini ya namanya juga Samsung ya, Samsung kan merupakan salah satu produsen layar OLED terbaik di dunia ya, dan ini nggak pengecualian ya, ini merupakan salah satu panel terbaik dari mereka. Jadi ini adalah panel 14 inci. Nah, 14 inci itu diperoleh dengan 16:10 ya. Jadi ini layar rasionya, jadi ini rasio layarnya cukup meninggi ya. Dengan panel OLED resolusi 2880 x 1800. Brightness-nya itu kalau saya baca cukup tinggi ya, dia 500 nits. Tanpa alat ukur khusus pun saya bisa yakin ini sudah di atas laptop medium pada umumnya. Laptop mid-range pada umumnya yang biasa itu cuma sampai 300 nits. Dan bahkan laptop lain yang pakai Qualcomm Snapdragon X Elite seperti HP OmniBook, dia mentok di 300 nits. Dan apalagi yang bikin spesial, dia itu touchscreen ya. Jadi kalau saya seperti ini, nah saya bisa menggunakan layarnya langsung. Kalau gamut dan akurasinya juga cukup bagus ya. Ini thanks to OLED lagi, karena OLED jadi dia bisa bagus. Tapi memang salah satu concern kita pakai OLED adalah selain dia potensi burn-in, meskipun ini belum terbukti, adalah konsumsi daya yang cukup tinggi. Nah, soal ini kita akan lihat sejenak lagi ya. Oh, satu lagi hal khusus dari layar satu ini adalah dia punya refresh rate tinggi ya, 120 Hz ya. Ini bahkan nggak semua laptop high-end itu ngasih. Ini kembali lagi merupakan keputusan dari Samsung yang mungkin sangat mengedepankan pemanjaan mata, tapi mungkin dengan trade-off dari battery life. Untuk keyboardnya sendiri menurut saya ini adalah keyboard yang bisa dibilang dia itu adalah keyboard yang cukup premium, jadi tactile, enak ya. Meskipun dia travel itu nggak terlalu dalam, menurut saya kalau secara feel sih, untuk secara travelnya itu masih lebih enak ketimbang MacBook Air M2 saya. Kenapa? Kalau MacBook Air M2 itu dia sepertinya didesain lebih dangkal sekali ya seperti ini. Ya, mungkin ya, tapi itu menurut saya hanya selera saja, dan saya yakin mau Anda pakai MacBook, mau Anda pakai Samsung, ini keduanya merupakan keyboard yang cukup enak, dan saya yakin kalaupun Anda belum pernah pakai keyboard yang seperti itu sekarang, dalam 1-2 hari juga sudah akan terbiasa ya. Kita lihat ada yang khusus nih dari keyboard yang satu ini, di mana dia ada tombol Copilot, di mana tombol Copilot ini tentu saja fungsinya untuk memanggil Copilot AI ya, di mana inilah AI punya Microsoft. Saya sendiri sebenarnya belum banyak menggunakan Copilot AI ini, dan sayangnya banget ini ternyata Copilot AI ini masih membutuhkan koneksi internet yang nggak seperti Apple Intelligence. Ya, meskipun demikian mungkin sisi bagusnya adalah kalau kita pakai internet itu hasilnya harusnya akan jauh lebih baik ketimbang kita hanya mengandalkan AI yang built-in di laptop dengan kapabilitas seperti ini. Jadi ini adalah laptop yang punya ya kemampuan AI terbatas, kemudian juga RAM-nya juga terbatas. Sementara kalau kita pakai Copilot itu kan kita akan kirim data ke cloud Microsoft di sana, kemudian dibalikin lagi, dan hasilnya harusnya kalau kita masukin prompt itu akan jauh lebih baik ketimbang kita pakai AI yang built-in. Ya, ini ada plus minusnya. Jadi mungkin plusnya adalah hasilnya mungkin bisa lebih baik, tapi minusnya kalau Anda mungkin di pesawat yang nggak ada internetnya, ya ini akan jadi masalah. Kalau untuk touchpad sendiri bisa dibilang dia itu ya cukup sensitif, kemudian juga
saya nggak terlalu masalah sama sekali untuk menggunakan touchpad yang satu ini. Hanya saja memang kalau kita bandingkan dengan MacBook ini bukan touchpad yang pakai haptic ya. Jadi ini pakai model diveboard seperti touchpad atau trackpad pada umumnya. Kalau buat saya sendiri sih mungkin nggak terlalu masalah ya, karena saya sendiri masih, kalau memang kerjanya serius itu masih pakai mouse ya. Tapi ya kalau buat Anda yang mungkin kebiasaan banget pakai MacBook, ini mungkin akan butuh sedikit penyesuaian ya. Untuk port-nya di sisi sebelah kanan terdapat HDMI dan headphone jack, sementara di sisi sebelah kiri terdapat 2 buah USB-C. Kalau dari speaker menurut saya ini masih agak di bawah MacBook ya, terutama dari segi bass ya. Jadi clarity dan bassnya itu masih agak di bawah MacBook. Tapi kalau dibandingkan laptop Windows pada umumnya yang harganya itu belasan juta, ini bisa dibilang merupakan salah satu yang top tier lah. Saya sendiri sudah memakai laptop ini untuk keperluan ya office, itu nggak ada masalah sama sekali ya. Sejauh ini saya tuh berkutatnya banyak di Word, Excel, PowerPoint, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada error atau apa. Nah, tapi kalau untuk gaming, saya ini menemukan sesuatu yang unik ya. Jadi kalau misalnya saya main game yang nggak terlalu berat, misalnya CS2, Counter-Strike 2. Nah, itu kalau secara FPS sepertinya dia itu untuk resolusi yang Full HD ya, jadi yang bukan yang paling atas, kemudian juga settingannya itu relatif low ya. Dia itu masih bisa dapat 50-60 FPS-an. Tapi masalahnya 1% low-nya itu bisa dibilang kurang bagus ya. Jadi saya masih menemukan frame drop di sana dan di mari ya. Ini mengingatkan saya dengan GPU-nya Intel, iGPU-nya Intel itu dari sekitar 3-4 tahun lalu ya. Ya mungkin ini karena GPU-nya Qualcomm Snapdragon X8 kan bisa dibilang biasa aja ya. Plus dia itu pasti akan menjalankan yang namanya emulation layer, di mana emulation layer ini berfungsi supaya aplikasi berbasis x86 seperti mayoritas gaming, mungkin 99% game yang ada di Windows ya, supaya bisa jalan di sistem berbasis ARM seperti laptop yang satu ini. Saya juga coba game lain yang mungkin lebih kasual, tapi bisa dibilang agak berat juga, yaitu Wuthering Wave versi PC, di mana untuk resolusi Full HD ya, jadi kembali ini bukan yang paling atas, dan settingannya itu yang paling low, yang performance banget ya, itu bisa dibilang masih banyak frame drop banget, dan menurut saya ini masih kurang nyaman untuk dimainkan ya. Mungkin ini bisa naik lagi sedikit kalau saya tuh setting resolusinya ke misalnya 720p, tapi ya kalau di resolusi itu menurut saya pengalaman mainnya sendiri sudah kurang asik lah. Nah, satu aplikasi yang bisa dibilang masih kurang nendang dari saya ini, sayang banget, ini adalah kalau kita tuh sudah berhadapan dengan software-software driver untuk hardware lama ya. Misalnya nih, saya itu mencoba untuk ngeprint ini sederhana ngeprint dengan printer yang bisa dibilang relatif udah agak lama lah, mungkin printer 5 tahunan lalu. Saya itu nggak bisa install driver yang dari websitenya. Saya udah pakai compatibility layer, misalnya run as Windows 8, tapi nggak bisa. Saya juga coba pakai aplikasi Canon Printer yang ada di Windows Store, juga nggak bisa. Padahal kalau saya ngeprint pakai HP saya aja, itu masih bisa. Jadi kalau Anda itu berhadapan dengan hardware tua di kantor Anda, mungkin Anda harus hati-hati ya. Mungkin ada printer yang jalan. Saya juga nggak bisa dong saya mencoba semua printer yang ada di dunia ini. Tapi ya ini mungkin patut diwaspadai. Nah, saya mau sedikit bahas soal AI ya. Jadi AI itu kan ya mungkin adalah salah satu yang di-push banget untuk Copilot PC ya. Tapi ya saya sendiri jujur nggak terlalu banyak menggunakan AI nih. Urusan AI biasanya itu pakai yang versi browser, entah itu ChatGPT atau mungkin DeepSeek atau ya semacam program-program semacam itulah. Nah, jadi apa gunanya dong sebenarnya kemampuan AI yang ada pada laptop? Kalau dari Microsoft sendiri sebenarnya mempublikasikan yang namanya itu Recall ya. Cuma saya sendiri entah kenapa nih belum menemukan Recall di laptop ini. Tapi untungnya ada harapan lain, ada hal lain yang bisa saya coba, yaitu adalah Microsoft Paint. Jadi Microsoft Paint ini nyata ditenagai oleh AI ya. Jadi saya menemukan ada salah satu use case yang cukup berguna menggunakan AI, yaitu adalah kalau saya mau remove background ya. Jadi saya ini bisa masukin foto saya di sini di Microsoft Paint ya. Saya klik ini aja, kemudian remove background. Kemudian tunggu sebentar, nah kelihatan tuh background-nya sudah hilang ya. Jadi saya menyisakan saya aja dan kursi sebelah. Tapi ya bisa dibilang ini fitur yang cukup berguna kalau Anda tuh kepepet ya. Karena biasanya kalau kita AI itu kan harus pakai internet, kemudian juga harus mungkin website yang namanya remove background lah, semacam itu. Satu hal yang saya sudah coba karena saya sudah pakai ini lebih dari sehari. Jadi saya coba aja nih laptopnya tutup seperti ini. Kemudian saya tidur ya, wifi masih nyala dan sebagainya. Dan ternyata begitu saya buka nih, paginya sekitar 9 jam kemudian, saya agak kaget, baterainya 39%. Tapi ternyata begitu saya cek arsip saya di foto, ternyata sebelum tidur itu baterainya 41%. Jadi berkurang kecil sekali, dan menurut saya ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa untuk laptop Windows ya. Dimana MacBook itu sudah lama bisa seperti itu, Windows baru bisa setelah adanya Windows on ARM.
Saya nggak tahu apakah Intel Lunar Lake dan AMD Ryzen AI juga bisa men-solve problem ini, tapi yang jelas Snapdragon X Elite bisa. Setidaknya untuk laptop inilah, dan saya nggak tahu untuk kedepannya apakah bakal tetap seperti itu. Mungkin kalau sudah banyak software dan sudah banyak program berjalan di background bakal tetap sehemat itu, kita nggak tahu. Ini adalah salah satu laptop yang menurut saya tuh ekspektasi kita mungkin perlu diatur lah soal kepanjangan battery life ya. Kalau kita sudah baca soal ARM seperti yang ada pada MacBook Air ini, mungkin ekspektasi kita bakal, battery life itu bakal mantap banget lah, mungkin nggak bakal habis dalam seharian. Dan kalau dari pengujian saya sendiri, untuk Samsung Galaxy Book 4 Edge ini, Book 4 Edge ini, dia itu bisa tahan ya kurang lebih 9 jaman kalau power settingnya itu di setting ke best power efficiency ya. Nah ini mungkin bukan sesuatu yang baru untuk laptop Windows ya, karena ya ini kan you don't say banget ya. Kalau kita mau hemat baterai ya terus aja kita pasang di power efficiency. Nah sementara kalau kita pakai maximum performance, base performance, itu bakal cepat habis ya, mungkin sekitar 15-20% per jam ya, kalau kita pakai secara aktif. Tapi menurut saya yang bagus untuk laptop satu ini adalah, kalaupun kita pakai mode power efficiency, menurut saya powernya itu masih sangat-sangat cukup untuk kerja misalnya browsing, kemudian di office, nggak kerasa lambat ya. Karena kalau saya misalnya pakai Samsung Galaxy Book Pro saya yang lama ini, wah itu antara yang best performance dengan yang power efficiency itu rasanya jauh sekali berbeda performanya, dan bahkan untuk office atau web browsingnya saya kerasa agak lambat kalau saya pakai best power efficiency. Udah begitu perbedaan baterainya juga nggak beda jauh ya, jadi tetap aja boros. Untuk webcam sendiri menurut saya juga ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan laptop Windows dari 2-3 tahun yang lalu ya. Mungkin ya karena image processingnya dari Qualcomm itu ya sudah jauh lebih bagus, karena biasa mereka itu buat image processing untuk HP ya. Meskipun secara kualitas menurut saya masih sedikit di bawah MacBook Air. Untuk mikrofonnya sendiri juga bisa dibilang peningkatannya cukup signifikan. Oke, ini adalah contoh hasil perekaman webcam dari Samsung Galaxy Book 4 Edge ya, dimana untuk kameranya langsung dari laptopnya dan suaranya, mikrofonnya juga langsung dari laptopnya ya, nggak pakai mikrofon eksternal. Buat saat ini saya secara resmi akan pindah nih dari laptop dengan prosesor Intel dari Samsung Galaxy Book Pro ini ke laptop dengan prosesor Snapdragon ya, yang berbasis ARM. Mudah-mudahan nggak ada masalah sama sekali, karena ini saya sebenarnya lagi di tengah mengerjakan disertasi, jadi ini sebenarnya merupakan move yang agak berisiko. Tapi menurut saya ini mungkin salah satu opportunity, salah satu kesempatan di mana saya bisa mereview suatu laptop dengan seobjektif mungkin ya. Jadi kalau memang saya ada yang nggak puas dengan Qualcomm Snapdragon ya, atau lebih luasnya Windows on ARM ya, saya benar-benar bisa kecewa ya. Tapi kalau benar-benar bagus ya sebaliknya, karena saya menggunakan laptop ini secara real. Oke, like video ini jika terus bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.